Ini kayak tiga disertasi nih digabung. Memori kolektif, ancaman dan masa depan itu. Oke, saya cicil ya. Baik, silakan Bang. Saya senang nih karena Riko Marbun dari Median membuka satu isu yang eh, sebetulnya isu yang agak samar-samar karena kita nggak tahu arah dari isu bangkitnya komunisme itu. Tapi karena dia disurvei secara akademis, maka kita punya hak untuk kasih logical interpretation terhadap data-data itu tuh. Karena banyak surveyor yang mediocre justru. Median namanya median, tapi tidak mediocre tuh. Dan mau mempertanggungjawabkan hasil survei itu di depan dua guru besar tadi itu, uh, Pak Sudrajat dan Pak Dahlan Iskan itu. Saya Ah, saya siap. saya cicil ya. Saya teruskan dulu tadi Pak Derajat itu. Kalau kita misalnya bertanya, apakah komunisme itu ideologi atau visi? Ini terpaksa saya mesti jadi akademis ini mengingat-ingat bahan kuliah saya 15 tahun lalu di mahasiswa filsafat itu. Satu buku yang membekas di dalam teori ideologi ditulis oleh Sorel, saya lupa nama depannya. Yang intinya adalah mana yang lebih lama bertahan di dalam peradaban. Konflik of vision atau konflik of ideology itu. Konflik visi atau konflik ideologi itu. Dia menjawab bahwa konflik ideologi itu bisa selesai di dalam sejarah, tetapi konflik visi itu menetap gitu. Jadi ini menariknya, kalau kita pahami misalnya, komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia. Lalu kita masih takut, berarti ada visi di dalam komunisme yang membuat kita curiga terus itu. Jadi saya ambil dua hal ya, formal ideologinya dan visi di balik itu. Tentu formal ideologinya selesai karena perestroika, uh, demokrasi gelombang ketiga berlaku di mana-mana. Tetapi ada visi yang menetap, yaitu violent, sifat violence dari komunisme. Jadi visi itu tertinggal di dalam DNA atau di dalam istilah tadi memori kolektif kita. Nah ini menarik karena kita mesti lapisan pertama yang mesti kita pahami kenapa dia membekas di situ sehingga dihubungkan dengan kebangkitan komunisme itu, bukan kebangkitan PKI itu. Satu waktu saya naik gunung di Gunung Elbrus di Rusia itu, udah berbatasan dengan Kaukasia. Saya mampir di kota kecil, uh, itu lapangan terbang kecil terakhir sebelum ke Kaukasia naik mobil itu namanya Minerale, depannya Minerale karena itu kota itu tempat memproduksi parfum. Jadi di Rusia ada kota produksi parfum. Kita sulit sekarang nyari patung Lenin di Rusia tuh. Tapi di kota itu ada satu patung Lenin masih ada di situ. Ajaib, saya kok saya bisa patung Lenin kira-kira mungkin ada 5-6 meter. Lebih tinggi dari patung yang dibuat di Semarang untuk Bung Karno ya. Saya tanya pada anak-anak di situ. Ini anak-anak muda sore-sore bergerombol di sekitar patung situ karena menunggu bioskop teaternya dibuka. Ini patung siapa? Gak ada yang tahu itu patung siapa. Jadi bayangkan Lenin yang menetap di dalam memori kolektif dunia tidak dikenal oleh anak muda milenial yang 3 tahun lalu saya temui di kota kecil di Rusia itu tuh. Kan ajaib bahwa terhapus sebuah sejarah hanya karena dunia berubah itu. Karena fokusnya kemudian pindah bukan lagi ngomongin Rusia. Jadi itu kesan saya pertama, bagaimana ideologi itu lenyap setelah ada duel habis-habisan, tiba-tiba orang lupa itu. Karena ada pragmatisme dengan Putin. Semua orang merasa ini Putin udah betul tuh. Dari kota itu, saya pergi ke kaki Gunung Elbrus sebelum naik Gunung Elbrus, Gunung es itu. Itu keluarga Muslim. Saya tinggal di situ sambil nunggu cuaca bagus. Itu keluarga Muslim Rusia, Kaukasia banyak Muslim di situ. Tetapi pada hari kedua, anaknya itu, anak remaja ulang tahun. Lalu tuan rumah ajak saya ikut aja ulang tahun.
Karena Muslim saya berpikir ini acaranya khusus. Ternyata anak itu mengundang teman-temannya dan sebuah musik kecil untuk memainkan lagu-lagu Amerika. Ada Coca-Cola, ada pizza di situ. Jadi Anda lihat, di kota itu yang Muslim mayoritas, dirayakanlah ulang tahun seorang milenial, anak remaja, dengan lagu Amerika dan Coca-Cola, dan diserve dengan makanan Amerika. Jadi kita lihat bahwa ideologi itu fading away. Tetapi visinya tetap menganggap bahwa Amerika itu berbahaya bagi Rusia. Jadi hal yang sama sebetulnya juga kita bisa bayangkan sekarang tadi promosi dari dunia barat terhadap bahaya laten Cina itu. Kita waktu mungkin beberapa jam setelah Australia US apa namanya itu trilateral pakta itu AUKUS dideklarasikan, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan begini, kira-kira dia mau bilang udah ada dua blok ini, blok Cina dan blok AUKUS, Australia, UK, dan US itu. Terserah kalian. Bila kalian pro Cina, itu artinya kalian memusuhi Amerika. Dia nggak bilang bila kalian pro Cina maka kami akan memusuhi Anda. Dia putar kalimatnya tuh. Bila kalian pro Cina berarti kalian memusuhi kami. Gitu. Bukan seperti the enemy of your enemy is my friend. Jadi Joe Biden putar itu. Atau dengan kata lain dia mau bilang bila Indonesia tidak kasih ucapan terhadap AUKUS ini artinya Anda pro Amerika, pro Cina. Itu artinya Indonesia memusuhi Amerika itu. Kan itu kita mesti kasih tafsir yang agak sublimatif gitu atau agak hermeneutis tentang sinyal itu. Tapi itu sebetulnya adalah permainan kalimat diplomasi dan kita tahu bahwa sampai sekarang setelah AUKUS diucapkan ada perselisihan bisnis antara perusahaan Prancis dan Australia yang gagal membeli mesin diesel Prancis dan langsung dipakai mesin berbahan bakar nuklir untuk submarinnya Australia. Tapi itu bagian persiapan perang. Tapi bagian ideologinya masih samar-samar sampai sekarang. Jadi Indonesia sebetulnya menunggu peristiwa itu. Tapi saya balik lagi pada soal tadi, soal kekuatan ideologi. 10 tahun lalu, atau mungkin lebih dari 10 tahun lalu itu, Partai Liberal di Inggris, liberal di Inggris artinya kiri, Partai Buruh Inggris yang berperspektif kiri, itu mengubah anggaran dasarnya. Anggaran dasar resmi dari Partai Buruh Inggris adalah perjuangan kelas. Verbatimnya begitu, class struggle, memenangkan politik dengan cara perjuangan kelas. Walaupun sebetulnya dari tahun 20 teori perjuangan kelas di Eropa tuh nggak laku itu karena orang anggap bahwa Eropa ini tumbuh dengan rasionalitas karena itu fight politik itu di parlemen itu force of the better argument bukan perjuangan di jalan raya itu perjuangan kelas. Tapi oke, Partai Buruh Inggris masih pakai perjuangan kelas. 10-15 tahun lalu dia ubah anggaran dasarnya tuh. Bukan lagi perjuangan kelas itu. Tapi tetap masih pakai konsep kiri, konsep buruh. Lalu kita lihat bagaimana akhirnya partai-partai hijau itu yang sebetulnya harusnya kapitalistik, kan partai hijau itu partai kapitalis harusnya, karena yang ingin udara sehat itu cuma orang berduit, kapitalis yang ingin lingkungan sehat. Tetapi partai hijau itu bergabung dengan partai buruh. Jadi faksinya kiri, walaupun sebetulnya secara ideologis environmentalism itu harusnya kanan, karena elite gitu. Nah kita lihat bagaimana ideologi itu akhirnya nggak bisa lagi ditetapkan mana kiri mana kanan gitu. Tergantung isu konkret di suatu masa, isu konkret di suatu masa. Begitu juga dengan Cina tuh, isu konkret di Indonesia adalah hegemoni dagang tuh. Lalu kita baca bagaimana Cina mengumpankan hutang agar supaya bisa mengambil alih pulau di mana tuh di Bangladesh, di Pakistan itu, demikian juga di Angola segala macam tuh. Jadi orang takut, ya orang takut pada cara Cina berbisnis. Sebetulnya itu intinya kan.
Kalau Indonesia misalnya nggak nggak ketagihan infrastruktur, maka nggak ada problem sebetulnya dengan Cina. Karena Pak Jokowi ketagihan infrastruktur, maka Cina selalu senang pada orang uh, yang rakus energi, rakus semen, rakus baja tuh. Jadi sebetulnya kita tahu bahwa problem ini berimpit dengan ketidakmampuan Indonesia untuk mandiri atau berhemat untuk tidak tiba-tiba minta utang terus-menerus kan. Itu yang ditakutkan justru oleh masyarakat kita hari ini yang disurvei tadi itu. Dan itu pasti bias agama karena pasti yang yang pro maupun yang kontra itu, apalagi yang apa namanya kontra terhadap hegemoni Cina itu pasti dari karena tadi Pak Derajat terangkan dari Muslim politics itu kan. Tapi sekali lagi kalau kita bilang misalnya apakah Cina di Pantai Indah Kapuk dan Cina di Menteng, Cina di Kebayoran itu akan pro Partai Komunis Cina? Ya pasti enggak itu. Karena dia nggak mau asetnya itu diambil alih karena mau bikin infrastruktur kan. Kan kalau di Cina kan yang ada soal, pokoknya negara bilang saya mau bikin jalan tol, mau lewatin kamar tidur pengantin baru kayak atau lewatin pekuburan itu nggak boleh ada yang protes kan, lewatin situ aja kan. Tapi di kita nggak begitu keadaan ini. Jadi sekali lagi ini kita tingkatkan sejenak kewaspadaan kita terhadap bahaya Cina sebagai kekuatan besar, dan itu sebetulnya adalah semacam siklus di dalam perapan dunia aja, bahwa fakta Amerika memang sedang melemah itu. Lalu muncul fakta Cina itu, dan Cina memang disediakan oleh sejarah untuk jadi junior superpower. Sekarang dia masih junior superpower yang pasti ketakutan kalau dikepung oleh AUKUS itu. Karena itu Cina secara cepat-cepat kemarin saya baca Cina langsung comply atau minta izin untuk masuk ke TPF, Trans-Pacific Partnership (TPP). Walaupun mungkin itu teknik aja untuk mengatakan bahwa kita nggak mau perang, kita justru mau dagang gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya kalau kita dudukkan di meja kuliah, di meja seminar, menimbulkan semacam ya kita sedikit pesimis dengan yang disebut bahaya laten komunisme secara akademis, tetapi secara psikologis itu nggak mungkin dihilangkan dari memori kolektif kita, karena ya itu satu-satunya epoch di dalam sejarah kita yang membuat kita terpecah sebagai bangsa. Jadi betul tadi bahwa kedalaman peristiwa itu tidak mungkin dihilangkan sekedar dengan mengatakan bahwa ideologi sudah selesai. Visi life, visi bertahan itu. Jadi saya balik lagi pada poin tadi, ideologi untuk sementara berhenti sebagai isu, tapi visi jalan terus. Nah, ini yang sebetulnya harus dipahami oleh para pembuat kebijakan dan pembuat opini publik. Harus bisa membedakan yang mana yang sebetulnya jadi ancaman, the ideology atau the vision of the potential China's new kind of fakta atau emporium. Jadi itu yang saya kira poinnya. Nah, itu pentingnya apa namanya lembaga semacam LIPI, BPIP itu dia mesti hasilkan kajian yang mendalam, bukan sekedar sensasi-sensasi ideologis. Jadi terima kasih pada Median yang menuntun kita untuk berpikir lebih tajam berdasarkan analisis akademik.